praktisi ya, yang semoga bisa memberikan wawasan begitu, memberikan pengalaman praktek kepada para mahasiswa. Nah, minggu ini tanggal 5 kami menjadwalkan dan mengundang Mas Leni untuk memberikan pengalaman praktiknya selama berpraktek. Dan saya sebenarnya sangat mengajukan bagi mahasiswa tingkat 2 yang kasus proyeknya itu kurang lebih sama di AR 2290 bisa nanti memberikan atau menanyakan ya, bertanya apa yang kira-kira menjadi strategi, menjadi pendekatan hal lain terkait dengan pengalaman Mas Leni. Oke, tanpa menunda waktu lagi, saya persilakan Mas Leni. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangan dan untuk menjadi dosen tamu lah mungkin ya maksudnya. Acara apa ini? Acara dalam waktu seri kuliah. Ya. Pada hari ini saya membawakan satu materi lah ya, sebetulnya materi yang saya sudah cukup paham selama saya berkecimpung di dunia sekitar kurang lebih sudah 20 tahun. Proyek kita memang selama itu boleh dibilang 80% itu rumah tinggal pribadi. Jadi 20%-nya itu terbagi-bagi antara industrial dan komersial. Mungkin sebagai prolog, sebetulnya kalau rumah tinggal itu kan sangat private ya. Jadi saya di sini melihat kadang-kadang klien itu mempunyai prediksi lain terhadap rumahnya. Jadi yang namanya private itu ya kadang-kadang tidak private, ada yang harusnya lebih public, ya private juga. Jadi ada beberapa pendekatan. Mungkin kalau kita bicara rumah, sebetulnya rumah itu dari zaman prasejarah juga sebetulnya sudah ada rumah. Itu mungkin dulu ada yang namanya gua ya. Jadi gua itu sebetulnya adalah rumah atau shelter, di mana mereka bisa bernaung terhadap cuaca dan lain-lain, dan dia juga bisa membuat satu komunitas di sana. Proses ini sebetulnya berlangsung ratusan tahun sampai akhirnya ya ini satu contoh saya lihat bahwa shelter itu sudah ada di Indonesia dan rasanya sudah lebih maju, lebih waktu yang historical begitu. Saya lihat ini titik awalnya. Nah, dengan berkembangnya dunia kita, jadi saya melihat tuh shelter ini menjadi satu yang lebih private, yang lebih untuk bisa support family atau mungkin individual gitu untuk membuat satu komunitas tersendiri. Nah, tentunya dengan gaya hidup masa kini dan juga kebutuhan maupun status sosial, makanya rumah ini berkembang menjadi berbagai macam segmentasi, masuk ke dalam segmentasi masyarakat. Jadi saya di sini membagi dua. Kalau yang namanya private house itu saya membagi dua di sini adalah private house dan custom house. Jadi kalau private house itu sebetulnya belum tentu custom. Jadi kamu beli rumah jadi misalnya, atau kamu beli rumah dari agent misalnya, rumah yang sudah dihuni, harganya murah, cocok, harganya lokasinya cocok, kamu beli. Ada yang beli rumah jadi juga sama. Jadi lihat lokasinya dulu,
kebutuhan ruang juga kira-kira 2 kamar, mungkin 3 kamar, cocok dan kebutuhannya, lokasinya cocok, kamu beli, harga cocok juga silahkan langsung deal dengan developer. Nah sebetulnya itu saya golongkan dengan private house. Kalau yang saya buat sebetulnya saya buatnya custom house. Custom house itu sebetulnya sesuatu yang lebih menampung tiap individu punya kebutuhan. Ya, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sebetulnya berbeda. Jadi kalau saya lihat custom itu sebetulnya ya organisasi ruangnya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Ada yang misalnya punya keinginan atau behavior yang harus dibawa ke rumah gitu, misalnya hidup dengan sepeda, misalnya punya ruangan sendiri dan kamarnya cuma 1 misalnya, nah itu custom. Kalau private mungkin sudah ada fix rules-nya, jadi sesuatu yang boleh dibilang kamu harus terima apa itu yang sudah disediakan dan apa itu yang sudah ada dalam rules of engagement-nya dari tiap developer atau aturan-aturan gitu ya. Dan semuanya kalau saya lihat itu general, jadi umum. Jadi misalnya tiap kamar tidur utama harus ada kamar mandi di dalam. Itu kalau saya lihat 95% semua sudah ada kamar mandi di dalam kamarnya. Dan itu sebetulnya apa yang diterima sama market ya. Jadi kalau dilihat kita ada developer baru, misalnya kayak di Bandung aja. Kita di area Bandung ini punya 2 developer yang cukup besar gitu. Satunya itu adalah KBP dan satu lagi Sumarekon. Kalau kita lihat ke sana, rumah-rumah yang ada di rumah contoh yang di sana, yaitu sebetulnya umum sekali gitu. Jadi ada kamar 2, ada studi, kamar yang masternya itu punya private, yang 2-nya share bathroom gitu, ada lavatory dan lain-lain. Nah saya lihat itu private house, jadi tidak salah gitu, kamu punya rumah seperti itu, tapi ada orang yang punya keinginan lain terhadap rumahnya karena tuntutan dari zaman maupun tuntutan dari status. Jadi kadang-kadang itu yang harus kita akomodir. Jadi kita harus tahu what they need atau what they do gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya boleh dibilang saya melakukan proses desain untuk sebuah custom house yang pasti private. Sedangkan private house itu belum tentu custom. Oke. Di sini saya mencoba membawa beberapa kasus rumah tinggal custom. Jadi di sini saya bawa 5 kasus sebetulnya. Yang pertama itu adalah rumah di dalam gang. Jadi rumahnya nih dalam Jalan Kebun Sawah di Bandung, di daerah belakang Cibadak, daerah Pecinan. Saya akan menceritakan prosesnya ya di sini ya. Jadi klien ini itu datang mungkin 3 tahun lalu. Dia punya tanah cuma 90 square meter. Dia bilang cocok dengan karakter bangunan saya yang bikin selama ini. Lalu saya bilang kalau tanahnya kelihatannya agak terlalu tight untuk fungsi dia. Jadi ibarat kalau orang itu badannya L dikasih baju M misalnya gitu. Jadi terlalu tight menurut saya. Bukan tidak bisa dibuat, bisa, hanya saya nggak tega. Ya, jadi saya bilang, Pak, kayaknya ini tanahnya nggak bisa deh. Jadi bisa dipaksakan tapi nggak akan nyaman. Jadi apa yang dia inginkan itu tidak mungkin tercapai. Saya bilang coba kalau ada tanah lain ditukar aja. Sebentar. Nah dia tuh tinggalnya di yang ini kurang lebih. Setelah 2 tahun dia datang kembali ke saya. Pak, saya udah dapat tanahnya yang ini sekarang. Berapa besar? 175. Oke. Saya bilang kalau itu dengan size begitu, saya bilang that will do gitu.
Jadi akhirnya saya bilang oke, kita develop ini, tapi dengan catatan saya tanya dulu rumah ini bagaimana gitu, karena cuma 70 square meter, kebetulan sebelahnya beranhak, jadi harus setback juga secara requirement dari tata kota, kita harus setback dan lain-lain. Saya bilang gimana kalau garasinya di sini aja, kamu jalan ke sini. Dia bilang setuju. Gitu. Jadi akhirnya saya usulkan, jadi rumah ini nggak ada garasi, jadi hanya pure rumah saja. Dia kebetulan hanya ada anak satu, dia tidak punya pembantu, dia hanya perlu living room. Dia itu profesinya dokter, jadi dia kadang dia bilang dia suka terima pasien untuk konsultasi di rumahnya. Rumahnya saya buat seperti ini, jadi karena GSP-nya hanya 4 meter, jadi saya bilang kalaupun nanti ada mobil misalnya dia nambah, ya mungkin parkir di depan aja, seperti yang mereka lakukan sekarang di rumah seberangnya. Karena gang ini, jalan mobil ini kita tidak bisa berhenti untuk membuka pintu, jadi mobil itu ibarat tuh nggak bisa parkir di depan rumahnya karena lebarnya itu hanya 3,5 meter. Jadi ibarat ya begitu masuk dia harus buka, mobil itu harus masuk. Nah, saya di sini mencoba untuk mengakomodir dia punya kebutuhan. Tentunya saya coba untuk melakukan beberapa hal supaya saya mendapat space lebih nyaman. Dalam arti saya punya karakter tuh sebetulnya saya ingin sekali rumah itu bebas 4 sisi. Jadi belakang bebas, kiri kanan juga bebas gitu. Saya usahakan. Tentunya saya coba dalam arti saya bilang kalau boleh nggak meja makannya itu ada di kayak di sini terlihat saya taruh, saya bilang boleh nggak kalau ini saya taruh sebetulnya tadinya buat ruangan mungkin terima tamu atau sesuatu yang lebih publik, tapi akhirnya saya bilang udah kita convert aja meja makannya di sini, ini udah living room saja. Jadi saya merubah layout ini sedikit itu dengan full living room, yang daerah diningnya itu saya taruh di luar, jadi semi outdoor. Jadi saya melihat bahwa orang yang tinggal di daerah sini itu saya rasa sudah cukup seperti keluarga karena mereka sudah bertahun-tahun di sana dan boleh dibilang mungkin sudah suaminya aja, dokternya ini sudah, orang tuanya sudah tinggal di daerah situ. Jadi mereka sudah terbiasa dengan area tersebut. Jadi saya bilang oke, ini kita convert. Ini dapur dia dan ini ada satu spare room. Kamar mandi pun saya share, barangkali ada spare room itu bisa ke sini, tamu bisa ke sini. Jadi area ini area yang boleh bilang centralized gitu. Jadi ini living room, ini naik ke atas. Di belakang kita punya jalur vertikal. Kebetulan pemilik rumah ini mempunyai problem istrinya dengan tangga. Jadi sebisa mungkin dia memperkecil tangga. Jadi langkah itu sebisa mungkin tidak ada yang terlalu naik tangga, misalnya langsung 15 anak tangga atau langsung 10 gitu. Jadi kita bagi, jadi tangga ini kita bagi dengan ramping seadanya, kita bagi menjadi 5 dan 5. Ya, bentuknya seperti ini. Rumahnya terdiri dari 2 lantai. Jadi ini dari entrance, ini dapur, ini ada kamar di depan. Mereka punya ruang jemur di sini. Yang di belakang ini adalah master bedroom. Sebetulnya tadinya kamar mandinya siap, tapi mereka tetap kembali bahwa saya bilang di awal bahwa market di Indonesia itu merasa bahwa kamar mandi utama itu harus punya kamar mandi. Jadi kita tambahkan satu fungsi kamar mandi. Ya, ini satu kasus di mana di tengah-tengah kita masih mempunyai satu courtyard kecil, yang mana kita bisa ada bright dari sana, ada cukup sinar, mungkin ada green bisa kita lakukan di sana. Ini kasus nomor 2.
Kasus nomor 2 ini kasusnya hampir sama dengan yang nomor 1, cuma kondisi jalan yang agak lebih besar sedikit. Waktu saya terima pekerjaan ini, dia tuh mempunyai 5 kafling di dalam areal yang kecil-kecil. Jadi ini rumah-rumah kecil, dia bisa menguasai kafling-kafling ini dalam 5 sertifikat. Dia bilang awalnya saya mau bikin rumah cukup ya. Saya pikir dengan 5 sertifikat dia pasti mau bikin rumah besar, karena tidak mungkin kita harus beli kafling sebelah, kafling depan tanpa mempunyai satu inisiasi untuk mempunyai rumah besar. Saya bilang kalau kita mau bikin rumah besar, rasanya saya tidak tega untuk melihat satu lingkungan yang rumahnya kecil-kecil. Jadi saya bilang gimana kalau kita split, jadi bahwa fungsi A, fungsi B, fungsi C semua tidak terkoneksi secara lantai, floornya tidak terkoneksi, jadi dia seperti courtyard gitu. Jadi saya memecah dalam 5 sertifikat ini, saya memecah 3 blok bangunan. Kebetulan di sini saya cukup untuk mengedukasi juga bahwa kalau kita bikin rumah yang terlalu bulky, ini fungsi ini akan besar sekali. Jadi saya memecah menjadi 3 blok masak. Bahwa ini adalah living bersama, di sini ada service sama untuk dia punya olahraga, fitness begitu. Saya taruh di sini dan service. Berikut garasi dan entrance. Kebetulan rumah ini mempunyai 3 jalan sebetulnya, 1, 2, dan 3 di sini. Yang ini saya pakai pagar aja karena ini jalannya kecil sekali, hanya 2,5 meter. Yang ini masih lebih besar. Dia setuju dengan usulan saya di mana saya membagi 3 blok tersebut. Jadi kita blok tidurnya di sini dengan ada 1 kamar di sana, living di sana yang saya tadi bilang. Ini kita ada green belt, memang kita diharuskan mempunyai green belt di sana sebesar 4 meter. Pola semacam ini saya berikan kepada mereka karena saya membuat satu skema bahwa kalau kita menumpukan semua ini, sebetulnya fungsi yang diharapkan mungkin masuk semua, hanya menjadi compact house, dalam arti compact one big building, satu masuk semua. Di sini ada resiko memang mereka harus kehujanan dari satu sisi yang lain gitu. Tapi saya bilang ya kalau di Bali mereka nggak komplain, kenapa di sini komplain gitu soal hujan. Jadi saya bilang itu ada invention berupa umbrella yang memang kamu harus pakai. Jadi kalau kita ke Tasik itu umbrellanya cukup besar. Kalau yang di Tasik itu bisa sampai buat berdagang malah, saya bilang. Jadi saya bilang nggak ada masalah dengan hal itu, hanya tinggal keinginan kita atau willing to gitu. Kita coba mengedukasi hal demikian di sana. Ini salah satu angle dan ini sekarang posisi rumahnya seperti ini masih dalam construction gitu. Ini terus terang baru kemarin saya ambil karena saya nggak punya data yang update. Kira-kira seperti ini yang house 3, ini sebetulnya kasus nomor 3 ini kasus di mana dia punya uang, kliennya punya uang yang boleh dibilang bisa dia habiskan berapapun. Tapi dia datang ke saya, dia bilang saya tidak mau rumah yang mahal, saya mau isi yang mahal. Jadi saya bilang ini orang punya taste, Oke, kalau begitu kita coba desainkan gitu dengan kebutuhan dia untuk rumahnya. Kalau rumah yang pada umumnya itu sebetulnya rumah yang mempunyai garasi. Kalau ini kita bikin garasi yang mempunyai kamar. Jadi
porsi garasinya itu besar sekali. Jadi dia bilang dia pengen mobil-mobil dia tuh kebetulan mobil-mobil antik semua. Jadi dia bilang mobil yang baru itu dihujankan juga nggak apa-apa, yang antik harus beratap. Nah, jadi saya bilang oke, kita bikinkan entrance yang kecil sekali boleh nggak? Dia bilang no problem, saya nggak harus punya status bahwa kita harus lihat entrance yang besar dan megah. Dia cukup dengan satu entrance yang terkesan gang, itu it's okay selama dia punya satu boleh dibilang ini sebetulnya bukan garasi, jadi kayak gallery ya. Jadi dia bisa melihat dia punya kendaraan langsung 5 dalam satu posisi, jadi dia nggak mau numpuk-numpuk ya. Terus saya bilang dia bilang ke saya waktu itu saya harus bisa menampung mobil di rumah itu 20 kendaraan. Saya bilang kalau kamu bisa 20 kendaraan, kamu beli kapling sebelah dong ya. Buat apa gitu, sekarang kita rumah, saya bilang rumah ya rumah tetap gitu, cuman kamu harus bisa menilai kalau misalnya keperluannya sifatnya udah ego, saya bilang ya kamu harus, ego itu harus dibayar dengan uang, harus dibayar dengan satu ya harus gitu ya. Jadi dia bilang wah nanti dulu lah kalau beli rumah sebelah kayaknya mahal banget katanya. Ya udah, saya bilang saya nggak bisa memasukkan lebih dari 5 di atas dan 8 di bawah, 13. Jadi di bawah sini adalah basement, di bawah ini basement, dan saya bilang ini kita nggak bisa bikin ramping, jadi saya usulkan dengan hydraulic lift, jadi mobilnya turun naik di lift ini. Saya bilang kalau ramping juga menghabiskan lahan, harus turun ke bawah, harus menghabiskan satu areal kan untuk kita bermanuver. Jadi kita usulkan dengan menggunakan satu alat hydraulic lift yang memang sebetulnya sudah ada di Indonesia sejak lama. Oke, jadi itu satu part. Saya bilang hidup kalian di belakang aja. Jadi dia masuk ke dalam, dia hidup di belakang. Saya sertakan dengan veranda, semua ini berkeliling veranda. Jadi kenapa saya pikir saya senang sekali dengan veranda sebetulnya, karena kita hidup di negara yang mau nggak mau kita hidup di negara tropis. Sebisa mungkin kita bikin veranda, kecuali lahan kita so tight. Ya, itu pilihan. Tapi kalau memang bisa dilakukan kita mempunyai veranda, ya kita buatkan veranda tersebut. Nah ini entrance, ini veranda keliling. Dia bilang saya nggak butuh ruang makan yang formal karena dia makan di pantry cukup, dia bilang. Jadi dia lebih mementingkan dia punya area yang depan. Jadi pemilik ini mempunyai hobi yang dibawa ke rumah. Jadi beda ya, ada orang hobi yang harus keluar, tapi dia hobi ini dibawa ke kehidupan dia, itu ke hal yang lebih pribadi. Di sini ini dia punya ada satu kamar di belakang, sebetulnya istrinya rias pengantin gitu, tapi dia bikin hand bouquet dan lain-lain gitu, jadi dia punya ruangan sendiri. Ini living, untuk penerangan di bawah. Ya, ini salah satu foto-foto yang kita ambil seperti ini. Ini dari posisi-posisi semua, ini naik ke atas, ini dari atas, ini turun ke bawah ke basement dan lain-lain. Nah, ini nomor 4. Kasus nomor 4 ini dia nggak butuh banyak permintaan untuk sebuah anggota keluarga yang sangat kecil. Sebetulnya waktu kita desain ini dia belum menikah, dan dia kemudian rumah ini selesai, dia sudah menikah, sekarang baru punya anak 1. Dia bilang saya nggak punya terlalu ekstrim, dia bilang hanya punya porsi kamar master yang besar saja. Dia bilang ini master dia, jadi boleh dibilang kalau master segini ya ini terhadap ini persentasenya besar. Jadi dia punya teras 2, ada kamar mandi gitu, dia bilang ini yang paling utama. Yang the rest ini dia bilang hanya simple aja, size jangan oversize, secukupnya gitu. Kamar ada 2 dan study.
Saya bilang ini tanahnya 2,5 hektar. Ya. Dan saya bilang ya secukupnya aja dong, saya nggak perlu bikin terlalu ekstrim, dan saya push dia untuk bikin 1 lantai karena tidak ada kepentingan untuk membuat second floor. Jadi saya push dia untuk menjauhkan aktivitas jalan yang publik ke rumah. Saya usulkan mobil parkir sampai sini aja, dia pakai bagi atau jalan kaki. Kalau hujan gimana? Kembali lagi saya bilang, ada yang namanya payung. Mungkin mereka lupa gitu ya. Jadi saya usulkan begitu, dia bilang ya oke lah. Jadi saya bilang view paling bagus itu terus terang di daerah sini gitu. Jadi saya push dia untuk berhenti di sini dan jalan kaki ke sana. Argumentasinya tentu panjang ya, karena orang dipaksa oleh saya untuk keluar dari zona comfort, keluar dari sana. Saya bilang ya kalau mau bagus seperti itu, kalau yang mau didekatkan ya rumah pada umumnya, saya bilang. Ini punya kesempatan karena lahannya besar. Jadi praktis ini bangunan hanya 1 lantai. Jadi entrance tuh di sini, entrance-nya saya langsung ini veranda connected dengan swimming pool, dan ini cuma living, dining, dan pantry. Ini turun ke bawah, ini berupa ramping sekarang karena perbedaan lahan, jadi perbedaan kontur, topografi. Di sini memang kita selalu melihat topografi itu sebagai hal yang sangat penting kalau mempunyai lahan di perbukitan. Jadi ya tentu tidak perbukitan saja ya, tapi lahan-lahan yang bebas lain dengan lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh developer yang mereka biasanya melakukan cut and fill biasanya, kecuali ada satu, nanti saya pertunjukkan di belakang. Saya putuskan untuk melakukan hal itu, mereka bisa terima, dan di bawah sini karena ada perbedaan level, di sini di bawah sini ada sebagian kecil service, jadi buat pembantu tidur dan lain-lain. Rumahnya seperti ini, jadi ini dia punya di atas itu buat tinggal, di bawah itu ada sebagian service gitu. Ini entrance dia seperti ini. Ini approach dari parkiran, ini dari sisi lebih utara seperti ini. Kebetulan karena pasangan muda, jadi saya bisa memberikan eksperimen yang lain. Eksperimen itu tentunya saya lihat background dulu ya dari klien ini mempunyai eksperimen apa gitu. Kalau seumur hidupnya dia tuh tidak melihat ada yang lain di luar, dia nggak akan mengerti. Sebetulnya itu kita perlu kultur. Nah, kita begitu melihat kliennya, backgroundnya, oke, ini orang ini, klien ini bisa diajak bereksperimen. Dalam arti merubah tradisi atau kebiasaan, mungkin tidak terlalu ekstrim, tapi hanya mungkin hanya tilt sedikit, gitu. Membuat satu perspektif yang distorsi sedikit. Saya bilang saya mau pakai atap metal. Wah, kayak pabrik dong. Iya, memang betul. Kita di pabrik pakai metal, tapi metal itu bukan hanya untuk pabrik, gitu. Bisa dengan kita pergunakan dengan kebutuhan lain. Jadi saya langsung menghubungi metal itu panel gitu buat tiles gitu. Saya bilang metal yang kamu punya itu warnanya kok nggak hijau, merah, biru. Saya bilang, ya Pak, ini karena klien kita semua industri dan semua entah itu di pelabuhan, entah itu di perikanan untuk pertanian dan lain-lain, bisa nggak kita minta color tone? Ini terus terang saya yang bayar, karena klien juga nggak mau tahu dipakai buat eksperimen terlalu itu. Saya bilang oke, berapa ongkosnya kalau kita mau bikin custom color? Saya hitung itu ongkosnya nggak seberapa sebetulnya, cuma karena mereka marketnya nggak punya, mereka nggak stok. Ya udah, saya bilang kita coba develop sendiri. Akhirnya mereka develop, saya pakai. Sekarang semangat dia minta fotonya mau dipublish di dia punya brosur.
ini gimana? Saya disuruh yang layar, tapi sekarang dia pakai brosur. Jadi ya udah. Saya berharap kalau ada yang pakai pun jadi lebih baik lah. Ya. Jadi ya mungkin harus hati besar lah. Oke, ini suatu suasana kira-kira dia punya master depannya seperti ini, living seperti ini, entrance seperti ini. Ini ada satu approach ke arah service. Oke, ini yang terakhir. Menurut saya ini developer yang cukup bagus, dan kita di sini diharuskan rumahnya panggung karena kemiringannya adalah 35 sampai 40 derajat. Ini terus terang sebagai weekend house, jadi bukan orang yang tinggal terus menerus. Jadi saya bilang ya karena weekend ya saya bagi dua aja. Di sini tuh ada pohon besar sekali, itu bagus. Jadi living di sini, dining, kamar di sana gitu. Saya bagi dua. Ini kayak semacam perluasan dari satu fungsi aja. Gitu. Ya tentunya kehujanan lagi. Di bawah ini ada kamar-kamar dan service. Gitu. Jadi hanya 2 lantai turun. Jadi posisinya nih rumahnya sendiri itu di bawah jalan mungkin kira-kira 5 meter. Karena jalannya naik, rumahnya tuh turun di bawah. Gitu ya. Seperti ini rumahnya. Jadi turun, ada tangga, ada sedikit bridging begitu, terus ada sedikit ini, ada pohon, ada living room, seperti ini, dan ini semua pedestal. Jadi semuanya sifatnya panggung. Nah, kalau saya lihat memang developer semacam ini dia mempunyai visi yang jelas, dan kita dituntut sebagai arsitek untuk mengikuti semua persyaratan itu dengan benar. Jadi karena mereka di wilayah konservasi, jadi sebetulnya kayak di sekarang itu isunya Bandung Utara seperti ini, Bandung Utara seperti itu. Sebetulnya kita harus diberi satu pegangan saja. Nah, saya merasa ini sebagai contoh developer bisa melakukan hal ini, dan kita di-push untuk sama melakukan itu supaya terwujud. Ya, mungkin sekian penjelasan saya. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, nanti kita bisa berikan. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Lenny ya atas paparannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih jauh tentang apa yang dipresentasikan Mas Lenny, misalnya kenapa bisa keluar bentuk seperti itu, atau material yang dipakai, karakternya seperti apa. Silahkan ya. Baik, ada? Oke. Maju aja ke depan. Tes, selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya, saya Zaki dari arsitektur. Saya ingin nanya, kan tadi di antara hampir semua proyek yang Bapak keluarkan masanya dibuat terpisah. Sebenarnya saya penasaran apa sih yang membuat Bapak lebih memilih untuk membuat masa yang terpisah-pisah daripada dibuat satu yang kompak besar aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Zaki. Sebetulnya sederhana. Kalau kita bicara bangunan yang tropis, itu sebetulnya semuanya tipis. Jadi panjang dan lebarnya itu selalu berbandingnya mungkin 2:3 atau 1:3. Jadi kalau kita bikin 3:3 misalnya gitu, atau 1:1 dengan scale tertentu, angin juga susah mengalir. Ya, dia blocking. Jadi ada ruangan, ada koridor, ada ruangan lagi atau apa, semua blocking. Jadi angin itu susah mengalir. Tapi alangkah baik kalau
2 sisi open, 2 sisi masif misalnya. Dan itu baru tercipta kalau tipis bangunan. Kalau kita bikin besar, ya mungkin bukannya tidak bisa, cuma untuk rumah tinggal kita belum pernah lakukan dan orang kadang-kadang bilang terlalu pengap. Kebetulan klien saya mungkin sudah pernah merasakan atau mungkin juga dia sudah pernah tinggal di tempat seperti itu sehingga ruangannya menjadi gelap, hanya ada satu sisi misalnya gitu, atau dia tidak bisa, bukan prinsip angin mengalir itu harus 2 sisi opennya, 2 sisi open, itu pun kalau kita lagi nggak ada angin kita bantu dengan kipas angin misalnya gitu. Nah, beberapa pendekatan semacam itu sebetulnya yang sangat logika diberikan kepada klien dan itu mudah dimengerti, sangat mudah gitu. Jadi kalau kita biasanya aja ya, kalau orang yang badannya kurus selalu cepat kedinginan. Kalau kita yang gemuk, saya pasti lebih cepat kepanasan daripada kamu. Itu logika. Gitu. Ya, jadi itu alasan dasarnya. Terjawab? Ada lagi? Tanggapan atau pertanyaan? Ya, langsung aja. Saya lihat dari paparan ada produk yang Yang pertama mungkin sudah terjawab ya. Jadi kita mendevelop tuh materialnya. Jadi saya bukan desain angel. Yang kedua tadi soal perizinan. Sebetulnya perizinan itu kalau kita lihat itu tidak ada yang sama dengan kenyataan. Jadi kalau saya lihat bangunan saya yang sudah masuk izin terus keluar gambar izinnya, saya tutup sebelah mata. Jadi gambarnya itu tiba-tiba jendelanya menjadi mediteran gitu ya, terus atapnya sudutnya sedikit berubah. Ya itu mungkin prosedural dari yang ada sekarang sebetulnya. Jadi selama GSB building coverage semuanya masih masuk dalam persyaratan. Tips aja kalau kita bikin gambar driveway, dia hitung building coverage itu. Jadi saya bilang kenapa kok dihitungkan, ini sebetulnya tergantung materialnya, tetap dihitung. Jadi akhirnya saya gambar di izin bangunan itu hanya
bannya saja yang saya gambar, yang ada drive, yang lainnya saya anggap hijau gitu. Jadi kita perlu tanya sih sebetulnya sama Pemda, atau mungkin kamu juga salah pintu sih. Jadi ya kadang-kadang Pemda kan susah ya, jadi kadang-kadang ya jadi ada perbedaan pintu, ya mungkin moodnya beda, ya hasilnya beda gitu. Jadi ya agak sulit, tapi sebetulnya prinsip dasarnya saja yang mungkin kita harus tahu. Dia menghitung tuh dari mana, seperti apa, dan ketinggian-ketinggian yang sifatnya requirement tadi. Selama itu diikuti, saya rasa secara denah mungkin masih tetap bisa diakomodir. Hanya bentuk dan atap dan dekorasinya saja yang mungkin kamu harus tutup mata. Jadi itu yang saya alami selama ini ya seperti itu sebetulnya. Lalu yang nomor 3 soal klien ya. Sebetulnya kita ke klien itu memang perlu mileage, jadi kamu sendiri perlu untuk bertemu dengan klien langsung. Jadi nanti kamu di sana bisa melihat psikologinya klien ini seperti apa. Jadi sebetulnya arsitek ini ya psikolog juga sih. Jadi kamu harus tahu orang ini bagaimana, harus masuk dari pintu mana untuk bisa menggolkan kamu punya ide, ataupun mengajak klien itu untuk berpikir lebih lepas dari apa yang dia pikirkan selama ini. Jadi sebetulnya bukan tips, tapi sebetulnya makin lama kamu mempunyai melatih diri lah, sebetulnya kamu bisa tahu klien A, klien B, klien C itu, oh ini saya harus pakai pisau lipat, ini harus pakai Canon, atau saya cuman pakai tusuk gigi aja. Ya, jadi sebetulnya itu kamu butuh mileage tadi lah gitu, untuk bisa melihat hal itu. Kebetulan saya mungkin banyak klien-klien yang aneh-aneh gitu, dan memang saya suka dengan yang aneh karena yang tidak umum, karena saya memilih bidang desain rumah tinggal yang custom gitu. Jadi saya sendiri tidak masuk ke rumah untuk dimultiply, dalam arti masuk developer diperbanyak gitu ya. Agak susah saya mendeskripsikan karena saya butuh waktu untuk sampai ke titik itu. Mungkin kalau kamu sendiri masih baru lulus atau baru 2-3 tahun, mungkin perlu mileage tersebut, dan itu makin lama kamu latihan ya makin pandai sebetulnya untuk menyelesaikan masalah ya. Semoga berhasil. Ada lagi kira-kira dari teman-teman mahasiswa? Ada tambahan sebagai kolega. Oh, Pak Presiden. Ada konsep tertentu tentang material. Untuk konseptual dari materialnya dari segi kalau warna saya tentu suka dengan earth color ya, jadi bahan-bahan yang boleh dibilang kalau kita lihat itu tidak mencolok lah gitu ya. Jadi lebih sekarang membangun terus terang makin lama makin naik square meternya gitu. Jadi kita mendevelop sesuatu yang lebih manufacturing, jadi misalnya rumahnya dengan baja, struktur baja, atau mungkin dengan struktur yang lebih mudah lah gitu. Cuma sebetulnya kembali lagi labor kita masih terhitungnya murah di Indonesia. Jadi hal itu belum bisa berjalan dengan baik kecuali memang punya kesulitan technical side. Jadi mungkin kita harus pakai baja, kita angkut, kita di sana knockdown gitu. Nah itu mungkin materialnya agak sedikit berbeda, tapi kalau yang kita lihat di lingkungan Bandung, Pulau Jawa gitu misalnya, saya rasa tidak sama ya. Jadi masih dengan dinding pengisi, foundation macam-macam. Kalau di Palembang dengan cerutuk, dia sudah konvensional di sana seperti itu. Di tempat lain mungkin ada teknologi yang lain. Tapi sebetulnya untuk upper structure itu masih sama. Jadi
Jadi kita belum sampai terlalu jauh dari zaman dados gitu. Jadi ya masih dengan otot dan bata, semen dan sejenisnya gitu. Kecuali atap tadi gitu, kita coba mendevelop karena saya pikir ini kalau kita pakai atap genteng, saya merasa lingkungannya terlalu strong. Karena genteng itu mempunyai lekukan dan dia mempunyai warna yang menurut saya belum masuk. Jadi kita develop ke metal yang lebih tipis kesannya, gelombangnya juga lebih kecil, dan kita bisa develop warna. Jadi waktu itu saya pilihnya ke sana karena saya lihat di lokasi kalau saya pakai genteng kayaknya terlalu outstanding. Jadi saya inginnya rumahnya tuh kalau dilihat dari atas tuh hilang lah gitu, di antara pohon. Terpaksa saya harus develop metal. Makin lama saya terus terang jadi senang dengan metal karena menurut saya lebih fun aja lah, gitu, sesuatu yang lain gitu untuk kasus-kasus tertentu. Itu aja sih Pak. Ya. Ini batu alam Padalarang. Padalarang. Bukan. Ini waktu dulu harganya cukup murah. Jadi saya bilang ya udah ini dan belang-belang. Sebetulnya maunya tidak. Cuman karena harga ya itu ya Pak. Maksudnya saya selalu pakai istilah kalau kita buy peanut, you get monkey gitu. Jadi ya memang itu nggak bisa di ini, kita mau rata ya otomatis berapa uang yang harus kita ini. Tapi saya bilang kalau mau belang-belang ya sekalian kita bikin mozaik gitu. Jadi ya saya pikir waktu itu yang pasangnya oke, ini belang, jadi tolong jangan ada yang berdekatan langsung dengan pola yang sama atau tone yang sama, diacak aja gitu. Akhirnya ya mungkin sebetulnya tukang-tukang di sini cukup punya taste kok, asal kita tinggal membuka dia punya aura kali ya. Pak ini bagusnya begini, gitu. Dia juga happy gitu kan. Oh ya bagus, saya bilang oke, begini aja gitu. Karena kan batu alam namanya barang alam, kita nggak bisa sortir gitu. Ya. Kalau disortir ya jadinya mahal lagi gitu. Jadi akhirnya saya bilang oke, pixelated aja lah, jadi kita acak corak aja selama bukan off terlalu jauh ya. Jadi misalnya tadinya light sekali, tiba-tiba warnanya jadi tua sekali. Mungkin begitu Pak.